selamat datang di diskusi hukum mendefinisikan ulang penyiaran melalui Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara di webinar dari Loophole Academy. Udah aman. Sudah bersama dengan kita semua, yaitu para narasumber, para panelis yang akan membicarakan tentang landscape dari pelaku penyiaran dan undang-undang penyiaran di Indonesia dan bagaimana dampaknya apabila gugatan MK ini dikabulkan. Nah, sudah ada bersama dengan kita yang pertama yaitu ada Pak Ade Armando. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir. Pak Ade Armando itu merupakan akademisi jurnalistik yang merupakan aktif di UI lah. Itu siapa lah yang nggak kenal dengan Pak Ade Armando? Dicari Google banyak. Kemudian yang kedua ada panelis kami ada Mas Yovan. Terima kasih Mas Yovan sudah menyempatkan. Ada Mas Yovan ini adalah direktur eksekutif dari Remo TV, direktur eksekutif yang baru. Itu kemudian terima kasih Mas Yovan sudah menyempatkan hadir, dan juga yang terakhir itu adalah Disan Alvar. Disan Alvar ini perwakilan dari misbar.id, bosnya misbar.id lah kalau misalnya nonton film bareng sama Mas Disan. Terima kasih Mas Disan sudah menyempatkan hadir juga. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas spesifik sebenarnya gugatan MK dari iNews dan dari iNews dan juga dari RCTI terhadap undang-undang penyiaran. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan menyampaikan disclaimer bahwa di dalam seluruh konten yang di dalam webinar ini adalah milik Loophole Academy, sehingga penyebar luasan tanpa izin maka akan diproses secara hukum, dan kemudian tidak ada maksud dari kami maupun dari panelis maupun dari saya sendiri untuk menghina atau mencemarkan nama baik ataupun juga merendahkan suatu merek tertentu atau suatu pelaku usaha tertentu. Itu di sini kita murni diskusinya adalah untuk kepentingan akademis seperti itu. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai nanti akan saya mulai dengan saya akan memberikan pemaparan sedikit terkait dengan isi dari gugatan MK-nya selama 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ade dengan presentasinya selama 15 menit. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Yovan presentasinya selama 15 menit, dan terakhir adalah dari Mas Disan selama 15 menit juga. Lalu setelah pemaparan dari masing-masing, kita akan 15 menit berdiskusi di antara panelis sesuai dengan terms of reference untuk hari ini, dan baru setelah itu akan dimulai dengan sesi Q&A, question and answer, tanya jawab. Untuk tanya jawabnya mohon untuk disampaikan di dalam pakai fitur chat, gunakan Q&A mode, dan mau disampaikan kepada siapa yang menjawabnya itu kepada panelisnya mau siapa atau ke semua panelis, seperti itu. Oke, tanpa berlama lagi, saya akan mulai sebentar ya untuk isi dari gugatan MK-nya. Nah, ini dari slide-nya. Jadi sebenarnya singkat aja, seperti kita udah tahu semua bahwa sekarang lagi ada judicial review, baru didaftarkan 27 Mei di kepaniteraan dari Mahkamah Konstitusi, ada judicial review terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Nah, ini sebenarnya yang pemohonnya itu adalah dua nih, iNews dan RCTI, yang sebenarnya itu masuk ke dalam MNC Group, tapi MNC-nya sendiri malah tidak ada, jadi dari iNews dan RCTI. Nah, kemudian pasal yang diuji adalah pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Penyiaran, yaitu definisi dari penyiaran itu sendiri. Nah, yang rencananya itu mau ditarik agar, ini kan kalau misalnya kita lihat ini masih menggunakan spektrum frekuensi radio. Nah, ini juga mau ditarik biar masuk juga yang internet, jadi nggak cuma pakai spektrum frekuensi radio. Nah, batu uji yang digunakan itu ada 3 pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kan kalau kita tahu pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu, yaitu antara undang-undang terhadap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dasarnya itu adalah pasal 27 ayat 1, ini yang berhubungan dengan kesamaan kedudukan untuk pemerintahan, untuk ikut serta dalam pemerintahan. Terus 28D ayat 1 ini sebenarnya equality before the law, semua orang mempunyai kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Dan yang terakhir itu adalah bebasnya dari perlakuan diskriminatif. Nah, isi dari poin-poin permohonan itu sebenarnya itu dasarnya sih adalah ini unequal treatment. Dianggap ini saya ambil sendiri itu dari materi gugatannya ya. Kalau misalnya mau tanya file gugatan dapat dari mana, nggak boleh tahu pokoknya. Pokoknya kita ada. Nah, itu dari kalau unequal treatment itu adalah antara penyiaran konvensional dari yang menggunakan frekuensi radio itu dengan yang menggunakan internet, atau yang kenal juga dengan over the top, yang nanti kita akan bahas itu sebenarnya apa sih penyelenggara over the top itu. Nah, sekarang itu dan kondisi yang sekarang tidak ada level playing field dalam penyelenggaraan penyiaran.
Nah, karena konten yang diawasi oleh KPI hanyalah media yang bersiaran itu tidak mencakup OTT. Jadi sekarang yang diawasi oleh KPI itu hanya yang pelaku penyiaran konvensional. Sedangkan seperti misalnya penyelenggara OTT yang salah satu yang paling terkenal itu adalah Netflix yang di Indonesia itu tidak diawasi oleh KPI, belum diawasi oleh KPI karena belum ada kewenangannya berdasarkan undang-undang. Nah, maka yang diinginkan itu adalah untuk dimasukkan seperti ini. Jadi tunggu sebentar ya, saya coba naikkan dulu. Nah, kita naik. Nah, jadi definisinya itu mau diubah seperti ini. Penyiaran adalah dimasukin yang saya merahkan, yaitu dan atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Sebenarnya ini yang dimohon, yang mau kalau misalnya dikabulkan, ya itu mungkin akan seperti ini, atau bisa jadi ada ketentuan lebih lanjutnya dari MK-nya sendiri. Yang penting jangan ultra petita lebih daripada ini sebenarnya. Oke, demikian presentasi dari saya, presentasi singkat agar sebagai pengantar agar kita semua tahu apa sih dasar-dasar gugatan MK-nya. Baik. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Ade untuk menyampaikan presentasinya. Pak Ade, silakan. Terima kasih. Jadi saya mulai dulu ya dengan tesis saya, kira-kira dari presentasi saya, ya ini bahwa saya sih termasuk orang yang menganggap bahwa sebetulnya tidak bisa kita berusaha mengatur Netflix dan YouTube contohnya, itu melalui Undang-Undang Penyiaran 2002 ya. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin tekankan dugaan saya ya, atau banyak orang mengenai kenapa iNews dan RCTI tadi ya, itu menggugat si pasal tersebut. Ini persoalannya adalah persaingan bisnis biasa ya. Karena Netflix ini membahayakan televisi televisi berbayar. Maksud saya televisi berbayar tuh apa yang kita kenal sebagai televisi kabel atau televisi satelit, Indovision dan kawan-kawan, yang selama ini orang harus membayar ke Indovision atau First Media atau ke IndiHome ya dan lain-lain. Dan sekarang mereka membayarnya kepada Netflix ya, sebuah pesaing yang semakin lama semakin populer. Kedua adalah kalau YouTube ini kan merebut pangsa iklan televisi ya, bukan cuma YouTube, sebenarnya Facebook juga dan berbagai apa yang kita kenal sebagai medsos sekarang ini menjadi salah satu pesaing terberat buat televisi konvensional ya. Jadi intinya sebenarnya persaingan bisnis. Ya. Nah, karena itu mereka ingin agar si Netflix dan YouTube dan kawan-kawan ini juga diatur oleh KPI dan Kominfo. Tapi saya akan katakan ini rada nggak jalan logikanya karena sebetulnya undang-undang penyiaran itu memang ditulis dengan anggapan bahwa siaran televisi atau radio itu disiarkannya melalui spektrum elektromagnetik ya. Jadi saya termasuk orang yang ketika itu hidup di masa ketika si undang-undang penyiaran ini dirancang, ditulis, dibuat, didebatkan. Ketika itu memang sudah terpikir mungkinkah suatu saat akan ada lagi televisi atau radio yang bersiaran melalui medium di luar terestrial, ya, frekuensi terestrial atau melalui satelit atau melalui kabel ya. Dan waktu itu dikatakan bahwa nggak terbayang aja bahwa akan ada siaran live streaming atau video streaming dari internet. Karena itu istilahnya memang media lainnya ya, dan dikatakan masih pakai frekuensi. Nah, karena belum terbayangkan, bayangin 2001 kan penulisannya, 2001. Jadi asumsinya yang melandasi undang-undang ini adalah untuk bisa siaran di Indonesia, sebuah lembaga penyiaran itu memerlukan frekuensi siaran. Dan frekuensi siaran itu jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya terbatas, maka harus ada pihak yang mengalokasikan. Frekuensi jumlahnya terbatas, harus ada yang mengalokasikan, membagi-bagi. Nah, pihak yang menjadi pengalokasi frekuensi siaran itu adalah apa yang kita kenal sebagai lembaga regulator. Di Indonesia semula yang disebut sebagai lembaga regulator itu KPI. Tapi kemudian karena judicial review juga dari timnya RCTI, MNC, akhirnya berubah menjadi sehingga KPI bersama pemerintah. Dan ujung-ujungnya sebenarnya berdua dan lebih besar sebenarnya peran pemerintah. Jadi ingat ya, ada frekuensi dipakai lembaga penyiaran.
Nah, frekuensi itu yang membagi, yang menyerahkan kepada lembaga penyiaran adalah KPI bersama pemerintah. Nah, KPI dan pemerintah mengeluarkan yang namanya izin penyelenggaraan penyiaran, IPP. Ya, mereka lah yang mengeluarkan itu pada lembaga penyiaran. Dan begitu sebuah stasiun radio televisi punya IPP, maka dia bisa menggunakan frekuensi yang ada tadi. Ingat ya, frekuensi jumlahnya terbatas, dibagi-bagi. Tapi frekuensi 70, sekian diberikan kepada Anda ya, Yovan gitu ya, remote TV. Dan remote TV boleh menggunakan frekuensi tersebut untuk satu jangka waktu tertentu. Jadi dia bukan memiliki, tapi dikasih waktu untuk menggunakannya selama satu jangka waktu. Di Indonesia adalah kalau televisi 10 tahun. Jadi semua stasiun televisi itu punya hak 10 tahun bersiaran di frekuensi tersebut untuk RCTI, untuk Trans TV, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk menjaga agar penggunaan frekuensi tersebut sesuai dengan kepentingan publik, karena frekuensi itu milik negara, milik rakyat, dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang dianggap paling layak memperoleh hak untuk menggunakan frekuensi. Nah, siapa yang dianggap paling layak ditentukan oleh KPI bersama pemerintah. Nah, kelayakan seseorang mendapat frekuensi ditentukan kepada kamu mau nggak menjalankan atau menggunakan frekuensi ini sesuai dengan kepentingan publik. Ini teorinya ya, idealnya begitu. Nah, itulah yang diberikan kepada, oke, kalau kamu mau tunduk pada kepentingan publik, saya berikan frekuensi kepada Anda. Itu yang disebut sebagai standarnya P3 SPS, ya, pedoman penyelenggaraan penyiaran standar pedoman siaran, ya. Itu yang dibilang nggak boleh pornografi, nggak boleh kekerasan, nggak boleh gosip dan seterusnya. Yang lagi-lagi kita ngomong teori ya, semua theoretically speaking atau ideally speaking, harusnya begitu. Nah, jadi logika untuk bersiaran Anda butuh frekuensi. Dan frekuensi itu hanya bisa Anda peroleh kalau Anda adalah sebuah lembaga resmi yang memperoleh izin penggunaan frekuensi dari lembaga regulator. Jadi KPI dan pemerintah dalam logikanya undang-undang penyiaran itu punya otoritas yang sangat kuat di hadapan lembaga penyiaran. Ideally speaking, ya, karena dialah yang menyerahkan, memberikan izin tersebut. Nah, dalam hal ini, kalau Anda baca undang-undang penyiaran, ada 4 jenis penyiaran. Dan hanya 4 dikatakan ya. 1, lembaga penyiaran publik, maksudnya TVRI, RRI. Kedua, lembaga penyiaran swasta, RCTI, Prambors, dan seterusnya. Lembaga penyiaran berlangganan, yaitu Pay TV, Indovision, IndiHome, First Media, dan seterusnya. Dan lembaga penyiaran komunitas, lembaga-lembaga kayak apa sih, radio angkringan gitu ya di Jogja or something gitu ya. Jadi hanya 4 jenis ini. Nah, kita lihat definisi atau persyaratan 4 lembaga ini. 4 lembaga ini harus ya berbadan hukum Indonesia. Jadi perusahaannya, lembaganya harus ada di Indonesia dan modal awalnya harus dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi si KPI dan pemerintah itu mengurus ini nih. 4 tipe lembaga ini. Dan 4-4-nya harus ini syaratnya. Dia punya badan hukum Indonesia, modal awalnya harus dimiliki oleh orang Indonesia, modal berikutnya bisa dari asing tapi jumlahnya terbatas. Si lembaga penyiaran semua nih, lembaga penyiaran harus memenuhi seluruh persyaratan. Badan hukumnya harus Indonesia, modal Indonesia, harus patuh pada P3 SPS, ada kewajiban siaran berjaringan, ada pembatasan pemusatan kepemilikan, ada pembatasan kepemilikan silang, dan ada sejumlah lainnya, tapi menurut saya yang terpenting itu. Itu aturan-aturan yang harus dipatuhi kalau Anda beroperasi sebagai lembaga penyiaran di Indonesia. Kalau Anda tidak patuhi itu, lembaga penyiaran bisa dikenakan beragam sanksi. Dari yang paling sederhana teguran, peringatan, yang terberat adalah ketika izin si lembaga penyiaran tidak diperpanjang atau dicabut di tengah jalan. Yang sampai sekarang belum pernah terjadi ya, karena KPI kita sangat kooperatif dengan TV-TV swasta kita dan radio-radio swasta. Jadi nggak pernah ada yang dicabut izinnya. Nah, sebelum era OTT, ya over the top yang tadi dikatakan, yang si paling gampang kita bicara Netflix, iFlix, dan seterusnya. Jadi yang numpang di internet ya, lembaga-lembaga penyiaran yang numpang di internet ini, udah ada nggak sebetulnya penyiaran yang masuk ke Indonesia tanpa diatur dikendalikan oleh KPI bersama pemerintah?
Udah ada, ya. Nah, saya nggak tahu pengalaman Anda semua ya, tapi itu ada yang namanya antena parabola, satellite dishes. Jadi, dulu sebelum ada pay TV, atau bahkan sebenarnya sesudah ada pay TV pun masih ada, itu ada orang yang menangkap siaran-siaran televisi asing melalui parabola. Jadi ada namanya siaran satelit, siaran televisi satelit asing diterima masyarakat melalui antena parabola. Dulu CNN begitu, MTV juga begitu ya, semua yang besar-besar juga begitu. Tapi begitu ada pay TV masuk, ya, begitu Indovision berkembang dan lain-lain berkembang, si channel-channel seperti CNN, seperti MTV itu akhirnya meninggalkan pola siaran langsung melalui satelit ke rumah-rumah Indonesia yang ditangkap melalui parabola itu, karena kemudian mereka bergabung dengan si pay TV. Jadi pay TV itu semacam operatornya kan, si Indovision itu kan dia nggak punya siaran sendiri kan. Dia itu sebenarnya tempat tumpangannya HBO, MTV, Cinemax, CNN, dan seterusnya kan. Nah, si CNN dan kawan-kawan berubah pola siarannya dari yang semula siaran langsung dari satelit ke pay TV. Jadi dia numpang di Indovision, dia numpang di Transvision, dia numpang di IndiHome, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadinya sekarang yang jadi lembaga penyiaran di Indonesia-nya bukan CNN-nya, tapi Indovision-nya. Indovision-nya adalah lembaga penyiaran berlangganan yang tunduk pada aturan Indonesia. CNN berada di Indovision. CNN harus tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh Indovision. Indovision tunduk sama KPI dan pemerintah. Jadi gitu logikanya. CNN ujung-ujungnya diatur oleh aturan di Indonesia. Nah, kenapa mereka memilih bergabung dengan pay TV rather than siaran langsung dari satellite television tadi? Jawabannya sederhana. Kalau siaran langsung dari satelit, Anda nggak dapat duit dari subscriber. Anda dapat duitnya hanya dari pengiklan. Oke, tapi begitu Anda gabung dengan pay TV, HBO dapat duit dari penonton Indonesia. Jadi HBO bayar ke Indovision, sebagian lari ke HBO, sebagian lari ke Indovision kan? Begitu juga dengan MTV, begitu juga dengan Cinemax dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lagi-lagi dalam era itu semua sebetulnya berada di wilayah otoritas pengendaliannya KPI bersama Kominfo Indonesia. Dan lembaga penyiaran berlangganan si pay TV itu tunduk pada aturan Indonesia yang sangat ketat. Misalnya saja ya, stasiun si pay TV ini harus memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia. Ya. Jadi si operatornya, si Indovision ini harus di Indonesia. Stasiun pemancar ke satelitnya itu harus di Indonesia. Satelit yang dipakainya itu harus yang punya landing right di Indonesia. Nah, ini pernah punya kasus nih dulu, Astro TV kalau Anda pernah ingat. Astro TV itu akhirnya diusir dari Indonesia karena dia nggak punya satelit yang punya landing right di Indonesia. Satelit yang dia pakai itu punya Malaysia. Tapi yang ingin saya gambarkan dari cerita ilustrasi ini adalah bahwa itu dikendalikan. Jadi bahkan satelitnya yang dipakainya pun adalah satelit yang ada di bawah otoritas Indonesia. Nah, ini yang kemudian tidak terbayangkan. Tiba-tiba dalam berapa tahun berselang ini ya, OTT itu berkembang dengan luar biasa. Tanpa diduga loh ini. Netflix dulu siapa yang membayangkan akan sebesar ini? Bahkan YouTube pun semula masih dibayangkan sebagai video. Kan? Atau Facebook misalnya, siapa yang bisa membayangkan ada AdSense, ada seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi OTT berkembang, ya, Netflix berkembang, iFlix berkembang dan macam-macam berkembang. Masalahnya OTT tidak memerlukan frekuensi siaran. Emang nggak perlu dia. Padahal lembaga regulator penyiaran di Indonesia, menurut Undang-Undang Penyiaran, hanya mengatur lembaga penyiaran yang memiliki badan hukum yang artinya adalah memiliki hak atas penggunaan frekuensi siaran. Jadi sebetulnya nggak nyambung Undang-Undang Penyiaran dengan OTT. Memang nggak pernah diniatkan untuk mengatur OTT. Semua siaran yang datang dari badan hukum di luar Indonesia, karena tadi syaratnya harus badan hukum di Indonesia, itu berada di luar jangkauan aturan Undang-Undang Penyiaran. Ini kalau kita bicara tentang status badan hukumnya. Tapi bahkan siaran-siaran yang dilakukan di Indonesia pun
Kalau dia tidak menggunakan frekuensi siaran, jadinya ya dalam undang-undang ini memang bukan wilayah undang-undang penyiaran. Kalau mau digunakan misalnya hanyalah undang-undang ITE. Kalau lah mau dicari-cari ya. Tapi ini pun terutama terkait hanya dengan pasal-pasal yang terkait dengan isi siaran. Misalnya saja isi siaran tidak boleh mengandung hal-hal yang melanggar kesusilaan misalnya. Jadi misalnya kalau RCTI sama iNews ngomel kok di Netflix boleh ada gambar nudity gitu, telanjang gitu ya, padahal nudity kan dilarang di Indonesia, melanggar undang-undang ITE. Baru bisa Kominfo itu ya cara paling jahat, paling kerasnya adalah memblok sama sekali atau ngomong sama Netflix bahwa Anda melanggar hukum Indonesia dengan masuk ke gambar-gambar telanjang itu. Ini sama aja dengan gimana lembaga Kominfo itu memblok apa tahu nih Yovan channel-channel porno apa Van misalnya yang udah diblok di Indonesia. Nggak tahu lah, bokep.com gitu ya, norak banget gitu nih. Tapi kan ada lah yang bisa diatur seperti itu. Tapi aturannya bukan karena sebagai badan usaha, tapi karena isi siarannya tuh isi yang melanggar kesusilaan. Namun Undang-Undang ITE tidak dapat juga mengatur sisi bisnis dari OTT. Dia cuma bisa mengatur konten, ya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Tapi saya duga selama ini itu. Jadi kalaupun mau diubah, memang kita harus bicara bukan sekedar menambahkan pasal seperti perubahan pasal 1 ayat 2 tadi ya, kalau nggak salah. Cuma dengan menambahkan kata internet gitu kan. Karena begitu kata internet itu dimasukkan di sana, implikasinya itu luar biasa. Ya. Kan kita bicara tentang segala hal jadinya. Pokoknya semua begitu dibawa oleh internet akan diatur oleh KPI bersama Kominfo. Pertanyaan Yovan, emang sanggup KPI gitu kan? Itu pasti. Memang punya kapasitas KPI. Emang paham KPI. Tapi kalau buat kita tentunya bukan cuma paham. Apa perlu? Apa ini nggak jadi negara drakonian gitu ya? Negara yang berusaha menginterfere kepada segala hal dengan cara yang sederhana. Boleh, tidak boleh, hitam putih, tutup, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena tidak bisa begitu saja perluasan pengertian baru tentang konsep penyiaran tadi, dengan ditambahkan kata internet itu artinya definisi penyiaran diperluas ya, bukan kata media baru saja, tapi media baru diganti dengan kata internet ya. Itu diganti aja nggak bisa begitu aja tanpa ada antisipasi mengenai implikasi yang ditimbulkan oleh perluasan pasal tersebut. Karena itu yang harus kita pikirkan bersama adalah ke depan ini gimana cara mengaturnya, dan kalau perlu, bukan kalau perlu, memang harus dalam sebuah rezim undang-undang yang baru. Karena implikasinya bisa semua siaran melalui internet itu harus diatur kan. Apakah artinya semua yang siaran di internet itu harus berbadan hukum dan bermodal Indonesia? Anda aja langsung akan bisa jawab, nggak mungkin. Jadi kalau nggak mungkin ya gimana ngaturnya? Ya, bagaimana mengatur YouTube? Haruskah ada IPP-nya? Haruskah modalnya? Bagaimana mengatur isi siarannya? Bagaimana bila ada pelanggaran? Bla 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 bla. Jadi sebetulnya kita akan bicara tentang perlunya sebuah aturan undang-undang baru, ya, yang dipikirkan bersama. Yang di satu sisi kita harus mengapresiasi dan mendukung perkembangan. Bayangkan loh kehadiran si internet, YouTube dan seterusnya ini, Netflix dan seterusnya sudah menumbuhkan industri kreatif Indonesia secara luar biasa. Yang kalau diinterfere begitu saja dengan cara drakonian tadi, luar biasa mengerikan juga kan. Jadi memang nggak bisa sesederhana seperti yang dilakukan teman-teman MNC Group ini. Dan terakhir saya mau menutup dengan satu pernyataan. Saya geli baca argumen mereka tentang diskriminasi. Come on. Kalian itu selama ini hidup dan menang karena diskriminasi. Anda itu diuntungkan oleh ketidakpastian hukum di Indonesia. Televisi-televisi baru, semua harus siaran berjaringan. Kalian tidak. Wahai televisi-televisi besar itu, nggak harus bikin televisi di mana-mana. Dan akibatnya yang kecil-kecil itu mati sebetulnya. Itu diskriminasi yang sesungguhnya.
Atau kalian punya lembaga siaran berlangganan selama ini? Ada nggak aturan pedoman isi siaran buat televisi berlangganan dibandingkan dengan televisi siaran terestrial? Nggak ada juga kan? Itu juga bentuk diskriminatif yang lain. Jadi saya tutup dengan satu, tadi saya katakan saya sih nggak percaya ya ini bisa dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Yang justru kita perlu pikirkan bersama adalah ke depannya, sembari mengatakan kita harus mendukung kebebasan kreatif dan seterusnya, kita emang perlu juga mikirin gimana caranya ya menata agar kompetisi berlangsung dengan baik, tidak merugikan, dan tidak merugikan masyarakat luas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade atas paparannya yang sangat komprehensif tentang UU penyiaran. Kita jadi tahu jenis-jenis lembaga penyiaran dan bagaimana kondisi kedudukan OTT sekarang yang repotnya itu kalau dimasukkan ke dalam undang-undang penyiaran. Oke, kita lanjut dulu kepada Mas Jovan. Silahkan Mas Jovan. Tuh, sebentar. Iya, silahkan disampaikan paparannya terkait kalau saya sih maunya dari Mas Jovan nih bahas sedikit, kan tadi udah disinggung sedikit juga tuh sama Pak Ade tentang landscape pelaku penyiaran yang sekarang nih. Nah, itu bagaimana dampaknya kalau misalnya nanti OTT juga ikutan masuk juga nih sebagai lembaga penyiaran. Bagaimana dengan landscape usahanya, persaingan usahanya. Gitu. Silakan Mas Jovan. Lupa nyalain mikrofon tadi. Ya sebenarnya posisi saya dan Remote TV pun kurang lebih 11-12 dengan Bang Ade ya. Bahwa ketika kita ngomongin soal UU penyiaran itu memang basisnya spesifik. Ada teknologi yang spesifik yang dipakai gitu penyiaran analog dengan frekuensi. Dan asumsinya bahwa penyiaran dengan analog itu sangat terbatas. Jadi harus dipastikan yang masuk ke sana adalah orang yang atau perusahaan yang bisa memenuhi kepentingan publik seperti itu. Nah, dengan JR ini akhirnya dia menggeser kan ya. Jadi dari yang spesifik teknologi, spesifik ekosistem penyiaran menjadi format audiovisual. Pokoknya audiovisual itu masuk ke ranah UU penyiaran. Dan itu berbahaya karena tadi Bang Ade sudah jelaskan gitu. Luas banget. Tapi kalau saya baca dari materi gugatannya, dia memang spesifik ngomongin yang hanya pakai medium telekomunikasi. Karena kalau hanya siaran begitu, bioskop pun kena gitu ya. Nah, ada dua masalah ketika mau dilebarkan. Selain bahwa secara undang-undang itu nggak klop gitu. Yang pertama, dia kan akhirnya nyambung dengan industri lain yang juga pakai telco. Itu nyambung ya kayak layanan over the top itu memang sekarang yang ditarget itu adalah Netflix dan YouTube ya kalau nggak salah. Tapi konsekuensinya ya kita juga harus ngomongin kayak TikTok dan segala macamnya. Facebook juga seperti Instagram juga punya, Spotify, macam-macam lah. Itu tadi nggak masuk akal untuk diatur dalam pola yang dulu, pola yang industrinya pemainnya hanya terbatas. Yang kedua, model industrinya OTT itu sendiri masih luas dan beragam dan masih banyak eksperimen. Masih banyak coba-coba, masih banyak yang bangkrut dan segala macam. Dan kalau misalnya mau ditetapkan, itu nggak kebayang gitu aku. Kayak untuk yang dimaksudkan aja ketika ngomongin YouTube dan Netflix itu kayak yang satu VOD, yang satu video sharing. Udah ngaturnya beda lagi tuh. Gitu. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mau meluaskan definisinya itu tidak masuk akal. Tapi memang mesti diadres, mesti dibicarakan, mesti diatur ulang karena saya memahami ya kayak tadi kata Bang Ade, masanya ya persaingan bisnis dan saya pribadi pun nggak mau semacam MNC Group dan yang lainnya jadi akhirnya mati karena ada pesaing baru gitu ya. Kami pun maunya dia survive. Kepentingannya sama kok, industri penyiaran juga mesti survive gitu. Tapi caranya bukan dengan membuat aturan yang hybrid seperti ini. Artinya ini kan
ada teknologi baru tapi diatur dengan aturan teknologi lama. Ya tentu saja nggak klop. Dan terlebih lagi ketika kita ngomongin UU penyiaran, isunya udah banyak banget dan udah ada penyiaran digital gitu ya. Itu yang udah isu yang lain lagi tapi juga kompleks gitu. Jadi aku pikir posisinya adalah ketimbang kita bikin GR UU yang jadinya hybrid, mendingan kita bikin apa ya, semacam kita itu maunya ngapain sih dengan industri konten yang basisnya frekuensi telco gitu. Karena dengan adanya internet semuanya berubah. Jadi yang mesti dilurusin adalah yang bagian atasnya dulu nih. Dari frekuensinya, mengatur industri-industri besar-besarnya dulu. Nah, baru dari situ akan, apa ya, intinya dari atas gitu ya, kayak dari teknologinya, lalu dari persaingan antar industrinya dulu, baru tuh kita ngomongin Pancasila. Apa? Karena Wah, Pancasila terakhir. enggak, maksudnya Pancasila dalam artian konten ya, Iya, iya. yang moralitasnya dan apa segala macamnya itu, karena itu masalahnya adalah bagaimana dia diatur, bagaimana kita mengawasi kontennya. Itu tuh setelah industrinya beres aturannya, baru bisa kontennya ini ranahnya siapa, Kominfo kah, KPI kah, atau jangan-jangan dua lembaga itu udah nggak relevan lagi. Tapi nggak tahu, itu akan sangat tergantung bagaimana kita mengatur industrinya secara lebih luas dulu. Kurang lebih begitu. Dan kalau misalnya ngomongin secara praktik di ininya ya, itu ya akan yang bermasalah dari GR ini adalah tadi dia ingin misalnya soal perizinan, soal modal, soal mesti ada barang di Indonesia gitu, ada apa kantor dan sebagainya macamnya. Itu memang yang diuntungkan adalah ya ini industri-industri penyiaran yang emang udah juga masuk juga jadi saingan head to head-nya Netflix dan YouTube. Kayak misalnya kalau kita ngomongin MNC Group, mereka punya video.com ya, dan juga punya apa namanya saham di iFlix kalau nggak salah. Dan dia juga, aku baca tahun lalu dia lagi kerjasama sama perusahaan Cina untuk masuk ke wilayah VOD. Aku lupa nama ininya. Jadi itu memang mereka memang lagi mau masuk ke sini, dan mereka tentu saja karena mereka udah punya bekal jadi rajanya industri penyiaran, mereka punya lebih banyak modal dan lebih kuat lagi kalau ngomongin soal kepatuhan kepada undang-undang. Sementara kalau untuk internet itu kan industri digital pada umumnya logiknya berbeda ya, karena dia kayak kasarannya gini deh, kalau misalnya kita mau menghambat Netflix atau YouTube untuk masuk ke sini, karena kan itu internet modelnya transnasional, udah gak kenal batas-batas negara lagi. Kalau kita mau kayak gitu, apakah kita mau misalnya dekakorn kita, misalnya Gojek misalnya, keluar, terus juga dapat hambatan seperti itu? Apa ya, berarti modelnya nggak bisa kayak di zaman dahulu, zaman ketika internet belum seberkembang ini, harus berbeda. Jadi barrier of entry-nya agak bukan dengan cara itu intinya. Kurang lebih seperti itu yang mau saya sampaikan. Semoga cukup jelas. Siap Mas Yovan, terima kasih banyak paparannya. Menarik sekali memang, nggak boleh lagi diatur kalau misalnya udah pakai teknologi lama, ya dengan ini ada teknologi baru, nggak bisa langsung dimasukin aja, karena jadinya nggak pas. Gitu. Oke, lanjut, saya persilakan kepada Mas Disan dari misbar.id. Silakan untuk sampaikan paparannya. Tunggu sebentar, akan saya nyalakan slide-nya. Ya, silakan Mas Disan. Oke. Halo teman-teman, jadi di sini yang mau saya jelasin pertama-tama sih lebih ke ngasih perspektif ya sebenarnya untuk layanan OTT itu sendiri, sesignifikan apa sih perannya terhadap pertumbuhan industri perfilmannya itu sendiri pertama-tama. Jadi memang kalau kita lihat
layanan OTT ini sebagai wadah buat kreator-kreator di industri perfilman ini, kalau kita ngomongin konten film yang dipertunjukkan di ranah publik, misalnya lewat stasiun TV atau lewat bioskop gitu. Nah, sebenarnya gak semua konten atau film itu punya kesempatan kesempatan dalam tanda kutip, kesempatan manggung yang sama lah untuk bisa dipertunjukkan ke konsumen-konsumen konten audiovisual di Indonesia atau mau di negara manapun. Itu nggak semuanya punya kesempatan yang sama, dan sebenarnya dengan adanya layanan OTT ini kemudian menjadi salah satu alternatif yang sekarang juga sebenarnya bukan alternatif lagi sih, malah udah jadi yang utama juga untuk banyak kreator-kreator ini kemudian istilahnya menjual konten mereka supaya bisa masuk ke layanan OTT ini yang kemudian dijadikan sebagai rumah bagi karya-karya ini kemudian untuk bisa dinikmati secara oleh publik, sehingga publik juga punya lebih banyak alternatif konsumsi tontonan yang bisa mereka nikmati gitu loh. Jadi lebih mendiversifikasi pilihan apa yang bisa dinikmati oleh penonton di Indonesia dan di negara-negara manapun, apalagi dan manfaat ini juga dirasakan bukan hanya oleh nama-nama besar di industri perfilman aja, tapi justru juga terasa manfaatnya bagi yang kreator-kreator yang sifatnya lebih independen gitu, karena memang banyak konten-konten tontonan yang sifatnya mungkin bukan untuk mass market gitu ya. Jadi mereka agak sulit untuk masuk misalnya ke stasiun TV atau misalnya mau tayang di reguler di bioskop gitu. Akan lebih besar kesempatan mereka kemudian untuk masuk lewat layanan OTT seperti Netflix, Amazon Prime, iFlix dan kawan-kawannya gitu. Lebih mudah dan dengan masuk ke sana memberikan kesempatan bagi mereka untuk kemudian ditemukan oleh penikmat film gitu. Nah, kalau kita ngomongin posisi layanan OTT ini yang kemudian menjadi salah satu opsi utama bagi para kreator untuk mempertunjukkan karya mereka kemudian, dan layanan OTT-nya itu sendiri juga pasti ingin ada juga layanan OTT yang memang mengincar marketnya mereka itu memang mengincar banyak subscriber di berbagai negara yang nggak tercakup di satu region tertentu aja ya. Kayak Netflix kan memang contohnya memang mereka kan incarannya nggak cuman di region tertentu, tapi memang dari berbagai wilayah di dunia gitu, Asia, Eropa dan segala macamnya juga mereka jangkau selain dari basisnya mereka utamanya mereka di Amerika. Dan tentu mereka bakal menghadapi banyak tantangan tersendiri yang harus mereka hadapi di beda-beda region di mana mereka ingin masuk dan mendapatkan basis subscriber di tempat-tempat tersebut gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin dalam hal ini adalah masalah penyiaran, memang mereka sudah encounter masalah ini di beberapa negara nih, maksudnya sebelum ada heboh-heboh di Indonesia mau di judicial review, diajukan judicial review oleh beberapa stasiun TV. Ini ada beberapa contohnya yang bagaimana kemudian Netflix dan kawan-kawannya ini yang serupa harus berhadapan dengan hiruk pikuknya pengaturan masalah penyiaran di beberapa negara tertentu gitu. Ini sebagai contohnya aja, kayak di Kanada itu tuh udah berlangsung lebih dari kurang lebih 5-6 tahun, itu udah cukup alot lah perdebatannya, kayak apakah layanan OTT seperti Netflix dan yang semacamnya ini harus comply dengan Broadcasting Act atau pengaturan penyiaran yang berlaku di sana gitu. Karena kalau di sini perspektif dari informasi yang saya dapatkan sih dari Perdana Menterinya sendiri mengatakan sebenarnya belum ada signifikansinya untuk mengatur Netflix dan kawan-kawannya ini untuk kemudian harus comply dengan
ketentuan Broadcasting Act di sana gitu. Cuman memang pelaku-pelaku industrinya di sini yang menekankan juga kalau yang lokal di sana ya, kalau memang balik lagi sama sebenarnya masalahnya seperti yang di Indonesia ini masalah persaingan usaha gitu. Bagaimana kemudian Netflix dan kawan-kawannya ini kemudian harus comply sama Broadcasting Act di sana supaya ada treatment yang lebih adil gitu. Pun kalau yang terakhir ini saya tahu juga yang di Kanada ini sendiri akhirnya semacam komite review untuk Broadcasting Act ini mengajukan supaya para OTT ini punya sumbangsi lebih terhadap perkembangan konten di lokal di sana dengan cara mereka harus punya investasi terhadap produksi konten-konten lokal di situ, baik yang mana itu dibilang sebagai tax untuk OTT-nya di sana adalah dengan mereka invest di perkembangan konten lokal, sehingga dalam bisa dibilang di sini ada Netflix dan kawan-kawannya ini diperlakukan sama seperti supaya bisa diperlakukan sama seperti lembaga-lembaga penyiaran di sana, harus sama-sama punya kontribusi terhadap pertumbuhan industri lokal. Di Turki juga malah sudah melakukan perubahan peraturan sehubungan dengan penyiaran, yang mana mereka benar-benar nyaplok semua yang lewat internet pun sama mereka juga istilahnya disikat lah supaya yang OTT ini tetap juga harus punya izin penyiaran. Dan yang saya baca-baca juga ini Netflix juga sudah mengajukan semacam permohonan lah untuk mendapatkan izin penyiaran dari lembaga komite penyiaran di Turki gitu. Dan ini terlihat salah satu contohnya ada salah satu konten dari Netflix yang dipromosikan ada semacam perbedaan isi kontennya untuk judul yang sama yang dipasarkan di negara-negara lain, kemudian ketika dipasarkan di Netflix-nya Turki ada perubahan isi, ada beberapa hal yang diedit, kayak misalnya ada kalau nggak salah yang dikasih contohnya itu ada scene yang orang lagi merokok di mobil yang kemudian yang dipertunjukkan di film tersebut. Untuk di negara Netflix di region-region lain itu semuanya diperlihatkan secara biasa ketika orang itu merokok, tapi kemudian untuk konten di Netflix Turkinya sendiri harus diedit sehingga scene-nya berubah untuk scene yang sama orangnya ini dalam posisi tidak merokok gitu. Jadi ada perubahan yang harus dilakukan sama si Netflix-nya ini sendiri dalam usaha mereka untuk kemudian comply dengan ketentuan di Turki itu. Di India juga udah mulai banyak desakan nih supaya si layanan OTT juga bisa diregulasi dengan tujuan adanya filtrasi dan pembatasan konten yang menyesuaikan dengan norma-norma setempat. Karena waktu itu contoh kasusnya di India ini yang saya sempat baca kalau Netflix ini sempat menayangkan salah satu film berjudul Angry Indian Goddesses. Itu filmnya ini sempat tayang di bioskop India dalam versi yang cukup banyak disensor lah dengan alasan untuk menghindari munculnya konten yang berpotensi untuk menyinggung kalangan religius tertentu. Netflix kemudian menayangkan film yang sama di dalam OTT-nya mereka, tapi Netflix ini sebenarnya awalnya nayangin versi yang sama, yang disensor seperti yang di bioskop. Cuman kemudian konsumennya yang mengajukan yang di Indianya sendiri mengajukan demand yang cukup banyak ke Netflix, mereka tuh berharapnya justru kayak karena ini Netflix ya kami mau nontonnya justru yang jangan yang disensor dong. Dan akhirnya Netflix bilang audiens kami meminta maka kami mendengar, dan akhirnya sama Netflix dicabut versi yang sensornya itu dan mereka rilis versi yang uncensored gitu. Cuman kemudian akhirnya hal tersebut malah jadi perdebatan yang menimbulkan kontroversi lagi gitu loh. Apakah seharusnya OTT mendapat filtrasi dan pembatasan konten yang sama dengan lembaga-lembaga penyiaran setempat atau gimana kayak gitu. Dan yang ya contoh terakhirnya ya seperti di Indonesia inilah yang dua stasiun TV sedang mengajukan judicial review agar penyelenggara OTT ini
masukkan lah istilahnya ke dalam skopnya UU penyiaran gitu. Dan sebenarnya dampaknya sendiri sih kalau terhadap industri perfilmannya menurut saya adalah ini kalau dari perspektif pelaku industrinya ya bakal jadi counterproduktif juga bisa kalau misalnya tujuannya adalah ingin meningkatkan apa ya, kalau misalnya di sini ingin meningkatkan eksistensi konten lokal di layanan OTT supaya untuk di region kita sendiri misalnya lebih banyak opsi untuk orang nonton karya-karya lokal, maksudnya justru dengan banyaknya boundary seperti ini yang kemudian dikenakan ke OTT ya istilahnya apa ya, jadi kalau menurut saya sih malah jadi kesulitan juga akhirnya untuk si pelaku-pelaku industri yang atau kreator-kreator ini kemudian bisa apa ya, mereka juga akan bikin karya yang akhirnya mereka submit itu ke OTT sama aja, maksudnya kayak mereka punya kekhawatiran yang sama dengan bagaimana kalau mereka mau coba nayangin karya mereka di tempat-tempat lain seperti OTT gitu, padahal mereka harapannya dengan masuk ke OTT ini bisa punya konten yang lebih luas gitu, dan sama dari ekspektasi konsumennya juga adalah kalau misalnya kayak saya sendiri gitu, misalnya saya berlangganan layanan OTT ya harapan saya bisa melihat konten-konten yang memang secara naturnya tuh lebih apa ya, lebih bebas dan lebih fluid lah, yang nggak terlalu rigid gitu, nggak rigid yang saya nggak bisa dapetin mungkin di luar layanan OTT, tapi justru karena memang ada anggapan kalau ya layanan OTT ini secara harfiah yang nggak bisa masuk dalam skopnya UU penyiaran juga, seperti tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Ade gitu loh. Jadi ya justru ini juga akan berdampak kepada minat, bisa jadi akan berdampak pada minat konsumen juga untuk mengkonsumsi atau berlangganan di layanan OTT ini nantinya gitu. Ya paling itu aja sih kalau dari saya yang mau dijelasin. Oke, terima kasih banyak Disan, paparannya jelas sekali terkait dengan dampaknya kepada industri perfilman, justru ya malah kontraproduktif ya pada akhirnya. Iya. Oke, kepada para peserta dipersilakan jika mau mengajukan pertanyaan silakan diajukan lewat chat. Selanjutnya ini kita akan masuk kita sesi diskusi lebih lanjutnya dari paparan. Oke, saya mau nanya nih kepada Pak Ade. Kan tadi kan terkait sama undang-undang penyiaran, sebenarnya saya pernah baca juga kalau misalnya sekarang lagi mulai hijrah kan ada transformasi dari TV analog ke TV digital. Nah itu kan juga salah satunya harusnya termasuk internet. Nah, apakah ini sebenarnya nanti bisa digabungkan nggak sih dengan OTT atau tetap aja kayak kalau udah penyiaran ya udah kita udah beda omongan lagi nih dengan OTT terkait dengan transformasi dari analog ke digital? Enggak, itu emang dua wilayah yang berbeda ya, antara streaming pakai internet OTT dengan yang bersiaran melalui digital. Yang siaran melalui digital tuh pada dasarnya cuma sekedar betul-betul pindah ya, orang-orang yang tadinya bergeraknya di bidang analog atau siarannya teknologi analog terus pindah ke teknologi digital. Jadi RCTI-nya ada RCTI digital nantinya. Memang kemudian ada perdebatan. Nah, nanti ketika kita udah pakai migrasi ke digital itu, apakah artinya karena digital itu kan meningkatkan kapasitas siaran ya. Jadi sebetulnya yang sering kali orang bicarakan adalah sekedar bahwa gambar jadi lebih bagus, suara jadi lebih bagus gitu ya. Jadi lebih HD, jadi HD TV gitu ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Sebetulnya bisa juga digunakan si TV analog tadi yang tadinya sekedar bersiaran televisi, itu juga bisa menggunakan frekuensi yang semula sesempit hanya untuk bisa siaran televisi, bisa juga dia pakai untuk keperluan data. Dia bisa juga pakai untuk keperluan radio, atau bahkan keperluan movie on demand gitu ya. Nah, tapi itu asumsinya bahwa si frekuensi stasiun televisi yang lama, ketika dia pindah ke digital, tetap dia pegang. Maksud saya gini, yang terjadi ketika terjadi digitalisasi penyiaran atau migrasi digital, itu adalah untuk frekuensi yang bandwidth-nya sama, jumlahnya bisa berlipat. Ya, tapi ada dua kemungkinan nih. Berlipat tuh artinya diserahkan sepenuhnya kepada stasiun televisi yang lama,
tapi kemudian dengan bandwidth yang luas itu dia bisa gunakan untuk multi purpose, bukan cuma televisi tapi juga bisa movie on demand dan seterusnya, atau enggak frekuensi dengan bandwidth yang sama itu dibagi-bagi ke banyak orang. Kebayang ya? Jadi apakah pemain ini satu tapi multifungsi, atau banyak pemain tapi masing-masing TV ya siaran televisi masing-masing. Kita masyarakat sipil berusaha agar yang dipilih oleh negara adalah yang kedua, ya, agar pemainnya jadi banyak. Nah untuk itu si yang namanya multiplexernya, jadi si operator TV digitalnya, kita berusaha agar jangan dikasih ke swasta, tapi dikasih ke negara. Jadi kita lebih percaya kalau migrasi digital nantinya diserahkan kepada negara, dan negara kemudian membagi-bagikannya kepada lebih banyak pemain, sehingga lebih demokratis. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda semula, jadi setelah si televisi digital ini berkembang, nggak apa-apa, sementara itu yang namanya televisi internet, ya, TV, apa sih istilahnya, televisi internet itu ya, tapi streaming lah ya, si OTT ini berkembang sendiri sebagai sebuah bisnis sendiri, ya, karena dia memang nature-nya seperti tadi dikatakan beda banget, atau nggak beda banget, tapi pada dasarnya berbeda lah dengan si televisi terestrial yang tadi kita bicarakan. Jadi biarkan aja masing-masing berkembang dengan sendirinya. Kalau misalnya akhirnya Netflix memutuskan untuk kita mau mengembangkan bisnis kita dan begitu ada kesempatan di digital dia masuk ke digital, saya yakin sih enggak, karena menurut saya dia sudah sangat diuntungkan oleh apa yang sekarang terjadi. Kalau dia mau masuk, dia mau pindah ya silahkan juga, tapi saya yakin sih enggak. Jadi nanti akan YouTube tetap mainnya di internet, RCTI mainnya di televisi digital. Nah, apakah televisi mau masuk ke jadi kayak streaming internet? Kan udah terjadi sekarang juga kan? Ya. Kita juga bisa buka televisi internetnya RCTI. Ya boleh juga. Tapi kalau saya sih membayangkan masing-masing akan berkembang di wilayahnya masing-masing. Jadi nggak akan terjadi kekacauan mix up di antara keduanya. Tapi kan Pak Ade untuk lebih lanjutnya, beberapa stasiun TV kan yang di lokal swasta di Indonesia kan sebenarnya juga punya akun YouTube masing-masing. Dan sebenarnya mereka juga mendapatkan iklan kan, mendapatkan advertisement gitu. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya mungkin kalau misalnya dari penyelenggara OTT-nya itu mereka sekarang kan tidak bisa bermain di frekuensi kan. Kalau misalnya karena harus memakai lembaga penyiaran. Berarti sebenarnya kalau misalnya pun sekarang lembaga OTT-nya itu diwajibkan untuk tunduk pada undang-undang penyiaran, berarti akan sangat tidak adil dong. Karena si pelaku penyiarannya itu bisa mengupload video ke YouTube dan bisa mendapatkan AdSense, dan juga bisa lebih dari itu bisa juga nge-take down beberapa siaran-siaran rekaman-rekaman video terkait sama yang dimiliki oleh pelaku lembaga penyiaran masing-masing, kemudian bisa di-take down melalui HKI lewat YouTube gitu. Berarti ini kan kalau misalnya pun akhirnya dikabulkan oleh MK, malah akan menciptakan diskriminasi dong kepada penyelenggara OTT-nya. Apakah begitu, Pak? Sorry, yang Anda maksud TV lokal tuh apa? Misalnya kan, Anda maksud TV lokal. kalau misalnya RCTI kan bisa punya akun YouTube. Misalnya RCTI ada akun YouTube, dan akun YouTube-nya kan juga kayak misalnya iNews kan juga dia punya akun YouTube, dan itu kan juga dia nge-upload video siarannya mereka sendiri gitu. Yang mana kan mereka juga sebenarnya itu mendapatkan revenue dong dari sana. Sekarang mereka juga mendapatkan dari pihak YouTube-nya juga kan, karena kan itu dipasang itu yang kuning-kuning itu. Nah, sedangkan jadi kayak sekarang ini TV-nya jadi bisa main di yang frekuensi, bisa juga main yang di OTT. Nah, tapi kalau OTT-nya nggak bisa main. Itu terjadi. Dan malah kalau itu terjadi. Gimana? Ini mereka yang sudah bergerak di OTT atau di internet itu sebetulnya diuntungkan karena antara lain kan produksi murah, ya. Dia itu tidak memerlukan banyak teknologi tinggi untuk bersiaran. Makanya banyak orang mengembangkan sendiri. Saya nggak tahu, Remote TV juga mungkin punya ya, kan? Di YouTube, Remote TV channel misalnya, ya. Walaupun saya yakin ada kan, walaupun barangkali belum cari duit. Tapi satu titik tertentu kalau dia sudah penontonnya banyak, sudah jutaan misalnya atau ratusan ribu, kan mungkin juga dia cari duit kan? Betul. Itulah keuntungan mereka yang bermain di internet, ya.
Nah, sekarang pertanyaannya persis seperti tadi. Kalau kemudian dikabulkan si aturan yang Mahkamah Konstitusi ini, ya, sehingga KPI dan pemerintah itu bisa campur mengatur semua bentuk OTT, termasuk si remote TV, kalau dia siaran di mana di internet dan cari duit di sana, itu riweh nggak? Bayangkan, semua channel YouTube-nya mau RCTI kek, mau nggak tahu Misbar punya nggak misalnya, ya, atau siapa? Saya ada Cokro TV misalnya, ya. Cokro TV itu udah dapetin duit dari situ. Itu juga mau diatur. Buat saya nggak ada masalah, tapi saya ingin katakan bahwa begitu rumitnya kondisi kalau sekedar ditambahkan dengan pasal yang mengatakan semua siaran melalui internet mulai sekarang berada di bawah pengawasan KPI bersama Kominfo. Nah, saya tertarik sebenarnya contoh yang tadi itu yang di Turki dan di India dan seterusnya. Saya yakin itu dilakukannya kasus per kasus. Jadi misalnya untuk Netflix diatur sendiri. Jadi bukan pukul rata semua yang ada di, saya nggak tahu yang Turki tadi katanya seolah-olah semua kena ya. Iya, karena Semua OTT yang cari duit kena. iya, dari terakhir infonya sih memang Silahkan. sudah di info terakhirnya memang sudah ada sekian puluh OTT yang akhirnya semenjak ada sekian puluh OTT yang akhirnya semenjak peraturan itu dikeluarkan sekian puluh OTT udah submit permohonan katanya buat dapat izin itu termasuk Netflix katanya. Nah iya, jadi apakah itu akan diberlakukan di Indonesia? Semua harus mendapat izin oleh KPI bersama pemerintah. Terus harus tunduk pada peraturan-peraturan isi siaran KPI bersama pemerintah. Itu yang menurut saya untuk Indonesia. Saya nggak tahu kenapa itu bisa dilakukan di Turki misalnya, atau di India tadi, atau mungkin di Kanada. Tapi kalau buat di Indonesia, menurut saya itu gede banget. Karena ya sebagai contoh gimana YouTube di Indonesia itu luar biasa besar kan. Ria Ricis, Atta Halilintar, name it ya, Bosman Mardigu sekarang, atau apapun namanya. Ya, itu semua mau diatur gimana caranya? Ya karena mereka semua cari duit di situ. Nah, kembali ke tadi, menurut saya itu memang dua habitat yang berbeda. Orang yang bermain di OTT akan bermain di OTT. Si RCT itu ya memang yang paling bagus contohnya net sebenarnya Net TV. Ya, Net Saya nggak tahu ini ya. Net TV itu kan salah satu pemasukan terbesarnya siaran video streamingnya, ya. Jadi pemasukan di sana itu pemasukan yang besar buat net karena dia televisi kecil kan, ya. Kalau barangkali buat SCTV, buat RCTI itu kayak tambahan pemasukan. Tapi ya dia dapat di dua-duanya. Nah, cuma sekarang ya tadi memang perusahaan kalau udah besar tuh ketakutan sih ya. Malah mereka yang kemudian marah-marah ketika ada ancaman, sementara yang kecil-kecil kayak tenang-tenang aja gitu. Karena kalau dianggap mereka merebut pangsa pasar iklan mana, ya RCTI ya kecil lah, pemasukannya berapa triliun per bulan itu. Ya per bulan, per tahun, per bulan ya, Van. Oke, kalau dari Mas Jovan ada tambahan nggak? Apakah kalau misalnya dikabulkan kemudian misalnya taruhlah ini kayak, waduh kacrut banget nih, internet semua kena nih. Tapi itu membuat ekosistemnya sebenarnya jadi lebih kompetitif tidak sebenarnya pada akhirnya, atau malah tambah hancur? Itu kemungkinan besar akan memburuk ya. Artinya gini, sebenarnya kan kalau kita mau bikin aturan itu bukan cuma sekadar mengatasi hal-hal yang masalah-masalah sekarang gitu ya, ada semerot sekarang, tapi juga kayak teknologi ini nanti mau dimanfaatkan untuk apa sih? Nah, berarti pengukurannya adalah kalau misalnya kita mau ngatur OTT dan sebagainya macamnya ya, internet gitu ya, berarti yang dimaksudkan adalah gimana pengaturan ini bisa menumbuhkan orang-orang baru yang dulunya nggak main, bukan pemain-pemain lama gitu ya, tapi pemain-pemain baru supaya bisa tumbuh dan berkembang. Gitu. Kalau misalnya aturannya mau disamain kayak model TV, nggak bakalan ada pemain baru yang muncul. Yang bisa muncul cuman ya itu kayak iFlix lagi, video.com lagi, ya mereka lagi. Nggak ada orang-orang baru yang muncul, dan itu ya kita tahulah ya kualitas siaran mereka gitu. Dan ketika kasarnya yang MNC punya video.com, ya itu sebenarnya cuman kayak YouTube, tapi isinya tayangan-tayangan RCTI lagi. Yang nggak ada bedanya.
jadi nggak ada diversity. Kayak yang kita harapkan dari internet adalah ada diversity, semua kreativitas banyak orang bisa muncul, bisa dapat duit semua dari situ. Nggak terjadi itu kalau model pengaturannya masih sama kayak TV. Oke. Nah, sebenarnya salah satu aspek yang belum kita sentuh itu adalah aspek perlindungan terhadap konsumennya sendiri sih. Nah, ketika pada akhirnya OTT diatur dan terpaksa diatur oleh lembaga penyiaran, apakah sebenarnya masyarakat Indonesia itu terlindungi, misalnya dengan adanya censorship dan itu sebenarnya, dan apakah itu sesuatu hal yang patut perlu kita dukung atau bagaimana? Mungkin dari Pak Ade dulu deh. Iya, jadi ini rada-rada nggak enak ngomongnya nih. Jadi gini, saya merasa bahwa kalau pakai istilah Anda kali tadi, kondisi penyiaran kita tuh hancur sebetulnya. Jadi kalau sekarang yang dipersoalkan adalah si OTT, barangkali saya sebagai bagian dari masyarakat sipil tuh akan bilang, bisa nggak kita mulai satu persatu, bata per bata, ya? Karena acara televisi terestrial kita hancur, ya. Terlalu banyak orang yang sudah mengatakan ini sampah, dan itu tolong dibenahi, ya. Sekarang kita juga baru sadar bahwa ternyata, tadi saya sebut sebenarnya nggak banyak orang paham ini, yang namanya siaran televisi berjaringan. Jadi seharusnya nih, barangkali teman-teman sebagian nggak ada yang tahu, ada banyak yang nggak tahu, seharusnya siaran televisi Indonesia itu nggak seperti sekarang ini, di mana siaran semua datang dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Sehingga orang Manado itu menonton acara dari Jakarta, orang Pontianak datang dari Jakarta, tanpa mereka menonton siaran televisi dari Manado atau Pontianak sendiri. Saya bilang kalau Anda di Amerika, Anda tinggal di Los Angeles, Anda menontonnya itu NBC Los Angeles. Anda menontonnya ABC Los Angeles, bukan NBC New York. Di Indonesia, Anda di Bandung, Anda nontonnya RCTI Jakarta. Ini basic buat hak publik untuk mendapat informasi yang sehat buat dirinya. Seperti tadi dikatakan soal Turki tadi kan. Oke, di seluruh dunia boleh ada adegan merokoknya. Tapi daerah kami melarang rokok. Jadi bisa di sana dilakukan perlindungan terhadap publik atas tayangan rokok tadi. Ini ketika kita sekarang COVID, kita baru sadar bahwa sebetulnya kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di daerah. Karena berita tentang daerah itu yang memberitakan adalah televisi Jakarta. Tapi kita nggak tahu sebetulnya kondisi Jawa Timur itu seperti apa. Kondisi Jawa Barat seperti apa dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau membenahi isi siaran kita, hak publik tadi, kita batanya dimulai dari awal. Benerin dulu ini semua. Dan pelaku kejahatannya adalah TV-TV besar itu masalahnya. Dan TV besar itu sekarang minta perlindungan negara karena mereka menyatakan diri mereka diperlakukan secara diskriminatif. Dan mereka kemudian bicara tentang hak publik untuk memperoleh siaran yang adil, berimbang, dan seterusnya. Itu kan membuat kita sebagai masyarakat sipil agak prihatin ya. Ya, kalau kamu mau benerin, kita benerin sama-sama ya. Tapi kalian juga memang harus taat sama aturan-aturan yang ada. Baru kemudian kita bisa bicara. Kalau kemudian kita cuma bilang, misalnya tadi ya, Netflix itu isi tayangannya taruhlah tidak mendidik. Karena itu dalam rangka mendidik, dia harus bisa diatur oleh KPI dan Kominfo di Indonesia. Kan kita balik jadinya. Memang selama ini televisi swasta yang besar-besar ini, tayangannya sudah mendidik. Kalian kalau dikasih tahu nggak pernah mau dengar tuh oleh KPI bersama pemerintah. Kenapa all of a sudden sekarang kalian minta agar semua pemain di Indonesia tunduk pada KPI dan pemerintah? Selama bertahun-tahun kalian nggak peduli sama aturan ini. Sekarang saya tanya deh sama kita semua, channel-channel di YouTube yang baru nih, yang Ria Ricis dan Deddy Kobudzir dan seterusnya, is it worse dari apa yang terjadi di televisi? I don't think so. Saya akan bilang yang namanya talk show-nya Deddy Kobudzir, talk show-nya Helmi Yahya, atau barangkali acara-acaranya siapa tuh, ada selebritis yang sangat terkenal suka bagi-bagi uang,
Ada yang tahu nggak? Siapa, Van? Cowok. Ada tuh yang sangat soleh, keren. Baim Wong. Tahu nggak Baim Wong? Ya. Nah, Nah, Baim Wong tuh punya acara YouTube. Iya. Ya. Itu lebih buruk nggak dari acara televisi kita? Saya akan bilang enggak, lebih bagus bahkan. Ya. Jadi kata siapa? Kalau kita mengembangkan, tadi dikatakan Yovan benar banget. Kalau kita mengizinkan OTT ini berkembang, jangan-jangan justru OTT itu akan memberi ruang bagi para pemain baru, ya, yang santun, yang jangan bayangkan bahwa mereka akan menggunakan OTT ini untuk kepentingan pornografi gitu loh. Enggak, dia akan melahirkan karya-karya yang jangan-jangan jauh lebih dekat sama kepentingan publik. Jangan-jangan yang lebih relevan sama kepentingan publik. Yang jangan-jangan lebih mencerminkan ekspresi artistik anak-anak muda di berbagai daerah di Indonesia ini daripada sekedar apa yang kita lihat di sinetron-sinetron Indonesia. Jadi jangan salah dulu, jangan kita mulai dengan terasa takut dulu menurut saya. Karena tidak ada bukti bahwa ketika karya-karya inisiatif-inisiatif muda ini muncul melalui internet, apakah melalui OTT ataupun tidak, itu yang dihasilkan adalah karya-karya sampah. Saya tidak melihat bukti itu. Jadi tentu harus ada tadi. At the end harus ada kontrol. At the end harus ada pengaturan. Pengaturan bukan cuma isi ya. Pengaturan seperti dikatakan Yovan, di atas pengaturan segalanya, pengaturan strukturnya, bisnisnya, persaingannya, itu diatur. Ya, itu harus ada. Mau tidak mau harus ada. Ya, jadi menarik untuk mendengar cerita Turki, cerita India, cerita macam-macam tentang negara-negara lain berusaha mengaturnya. Tapi kemudian kita jangan buru-buru mulai dengan perasaan ketakutan bahwa kehadiran media baru ini itu akan menghancurkan dan terutama merugikan kepentingan publik. Itu jawaban saya sementara. Siap, terima kasih Pak Ade. Lanjut kepada Bang Disan. Jadi kalau misalnya untuk terkait sama tadi menarik juga membahas harus adanya prioritas kepada konten lokal. Nah, taruhlah misalnya ini pada akhirnya terjadi dan kemudian diminta ya udah Netflix dimintakan untuk memprioritaskan insan-insan Indonesia, insan-insan perfilman Indonesia. Nah, walaupun pada akhirnya mungkin ada censorship di dalamnya. Nah, apakah ini sebenarnya mungkin saja kan tadi kan argumennya adalah ini counterproductive. Tapi mungkin nggak kalau misalnya nanti ketika sudah dimasukkan taruhlah dimasukkan ke dalam jadi lembaga penyiaran juga, kemudian nanti industri perfilman itu jadi ada Netflix-nya itu lebih banyak bekerja sama dengan insan perfilman Indonesia gitu. Kalau ditanya mungkin atau enggak sih ya sebenarnya mungkin aja untuk mereka kemudian jadi lebih banyak kerjasama dengan pihak-pihak kreator lokal lah gitu misalnya. Cuman sih sebenarnya kalau dari view saya sendiri tanpa perlu harus adanya kayak gitu pun ya mereka juga ya dari pihak OTT-nya sendiri juga sekarang sudah mulai banyak inisiatif untuk approach ke kreator-kreator lokal, gak cuma di Indonesia doang, tapi di banyak region juga mereka memang sudah mulai banyak approach-nya ya seperti itu gitu loh. Mereka mulai banyak memasukkan konten-konten lokalnya mereka, konten-konten dari negara-negara tersebut juga untuk kemudian jadi istilahnya jadi konten yang kemudian dijualkan di halaman utamanya gitulah misalnya untuk di channel di OTT-nya mereka gitu. Maksudnya tanpa perlu harus adanya pemaksaan seperti ini menurut saya sendiri ya arahnya dari OTT juga memang sudah mau ke sana gitu loh. Toh kayak misalnya kalau kita ngambil contoh Netflix juga kalau kita search film Indonesia di Netflix sendiri juga udah lumayan banyak sebenarnya dan mereka juga udah mulai kayak bergerak untuk membiayai produksi. Misalnya kalau kita ngomongin di Indonesia lah ya, maksudnya memang udah Netflix sendiri sudah mulai mencoba untuk membiayai produksi film Indonesia. Kayak contohnya kan kemarin ada yang kayak The Night Comes For Us itu kan salah satu contoh film Indonesia yang dibilangnya Netflix original karena memang di-funding sama Netflix gitu loh. Jadi ya memang mereka juga udah ada udah ada inisiatif ke arah sana gitu loh tanpa perlunya sebenarnya ada harus dipaksa untuk masuk sebagai lembaga penyiaran. Itu sih. Iya, oke. Ya benar sih berarti pada akhirnya. Nah,
Terakhir, kita akan bahas ini kan sebenarnya ini kan nggak sengaja karena ada gugatan MK. Tapi saya mau tanya kepada Pak Ade juga. Revisi Undang-Undang Penyiaran tuh kan sudah beberapa saat ini sebenarnya sudah muncul ke permukaan di pembahasan. Dan saya mau tanya juga kepada masing-masing panelis untuk lebih lanjutnya. Apakah OTT ini taruhlah kita nggak usah ngomongin tentang judicial review-nya deh. Nah, kita kalau misalnya revisi undang-undang penyiarannya, kan yang seharusnya yang benar itu adalah revisi undang-undang penyiaran. Saya rasa kita semua sepakat kalau misalnya undang-undang penyiaran itu memang sudah outdated dan sudah tidak bisa mengakomodasi perkembangan yang ada di dalam masyarakat, terutama perkembangan teknologi. Nah, bagaimana seharusnya nanti undang-undang penyiaran yang baru ini, apakah perlu OTT itu kemudian dimasukkan di dalam undang-undang penyiaran ini dan harusnya itu seperti apa? Gitu yang baik ya, karena kan kalau saya sih sepakatnya memang harusnya ya revisi ini di-push lah, lebih baik ke-push revisi undang-undang penyiaran daripada judicial review, karena seperti kata Pak Ade juga ini kan implikasi konsekuensi hukumnya dari perubahan satu pasal aja tuh banyaknya minta ampun gitu. Nah, jadi kalau misalnya direvisi undang-undang penyiaran, baiknya itu nanti undang-undang penyiaran yang baru itu bagaimana memaknai OTT. Apakah perlu dimasukkan atau memang udah dipisahkan aja sama sekali? Jadi walaupun ada undang-undang penyiaran yang baru, itu nggak usah nyentuh-nyentuh masalah internet misalnya sama sekali. Dimulai dari Pak Ade dulu. Saya setuju dengan Anda bahwa ya seharusnya masuk. Jadi pertama seharusnya ada revisi. Sebenarnya revisi yang merombak dalam agak mendasar ya dari si undang-undang yang lama. Dan kemudian ada pasal yang khusus bicara tentang siaran televisi melalui internet, termasuk OTT. Karena seperti tadi dikatakan, tidak semua siaran televisi melalui internet bisa disamakan, ya. Antara YouTube dengan si Netflix saja udah beda banget. Satu video on demand, kalau YouTube namanya apa? YouTube Premium, kayak original. YouTube yang biasa aja, itu kan kayak user generated content atau sharing, video sharing ya. Satu video sharing, satu video on demand kan. Itu aja udah beda ya. Gimana cara mengaturnya beda. Oke. Yang datang dari luar dan yang datang dari dalam juga beda dan seterusnya. Itu perlu diatur dan siapa yang mengaturnya? Atau apakah termasuk dalam undang-undang penyiaran yang baru ini masih perlu ada KPI nggak ya? Untuk Jovan ya. Atau diatur sama lembaga lain atau apa? Kita agak putus asa soalnya dengan KPI yang sekarang ini. Nah, jadi kembali ke tadi, ya saya setuju. Tapi kalau Anda tanya detailnya, itu perlu duduk sama-sama dan belajar dari berbagai pengalaman negara lain. Ya, karena memang betul-betul mengagetkan kan perkembangan OTT ini. Sesuatu yang betul-betul tidak terantisipasi, even barangkali 10 tahun yang lalu. Ya, mungkin 5 tahun yang lalu orang mulai sadar. Tapi setelah itu, dia bergerak begitu cepat, sehingga kita nggak tahu. Termasuk isu tentang bagaimana misalnya kehadiran OTT itu seharusnya menumbuhkan industri kreatif lokal misalnya begitu. Jadi kerjaan DPR sekarang nih untuk melahirkan revisi kan udah ditunda-tunda terus gara-gara COVID. Anda tahu lah ya kan. Ya enggak, tapi sebenarnya dia sendiri emang tertunda gara-gara pertarungan kepentingan kan. Terakhir sekarang ada pertarungan kepentingan. Terakhir itu kapan sih Pak? Terakhir pembahasan DPR kapan Pak? Yang tentang revisi undang-undang penyiaran. 2000 berapa sih Van? 2018 kali ya? Sekitar gitu ya. Mas Yovan dinyalain dulu. Oh ya. 2018 ya terakhir. 2018. Itu mentok terus udah mati aja sampai sekarang. Enggak ya 2018 karena menjelang 2019 berhenti aja. 2018 awal lagi pula. Dan itu waktu itu pertarungannya masih berhenti di digital, migrasi digital yang Anda sebut. Migrasi digital itu dikuasai oleh swasta atau negara. Semula udah mau ke negara, tiba-tiba ada kepentingan masuk, stop, di blok. Jadi kayak stalemate, deadlock, buntu. Ya. Nah sekarang udah digitalnya belum selesai, masuk lagi isu OTT. Jadi sekarang 2020 ya, 2023 lah. Kalau aturannya seperti apa, nggak bisa. Jadi kita harus duduk sama-sama dan memikirkannya secara serius, berbagai kepentingan.
Siap. Untuk Oke. Mas Evan, gimana terkait revisi UU penyiaran dan terkait hubungannya dengan OTT? Bagaimana harusnya UU penyiaran yang baru itu memaknai OTT? Oke, kalau aku sih lebih berpikirnya basis UU penyiaran atau OTT itu kan sebenarnya soal pengaturan frekuensinya ya. Tadi nyambung dengan digital gitu. Kayak frekuensi itu sebenarnya kan kalau kita bayangin kayak tanah gitu. Tanah ada satu plot itu untuk penyiaran TV dan radio, satu plot untuk internet, satu plot untuk apa namanya bencana seperti itu. Ada sudah di plot-plot. Nah, ketika ada TV digital itu sebenarnya mengubah ke dalam artian yang dulu plotnya penyiaran itu misalnya 10 hektar hanya bisa dipakai untuk 10 TV. Sekarang 10 hektar itu bisa dipakai ratusan TV misalnya karena teknologinya bikin lebih efisien. Nah, artinya dan kita nggak membutuhkan ratusan TV ada di terestrial buat apa gitu, nggak masuk akal gitu ya. Jadi bisa jadi plotnya TV itu akan dikecilin, cuman butuh 1 hektar doang ternyata. Sementara ada istilahnya di digital dividend itu untuk bisa dipakai untuk ngembangin teknologi digital, industri internet kah apapun gitu ya. Nah, kalau ini sudah disepakati, oke, TV wilayahnya di sini, aturan-aturan frekuensinya itu udah clear, itu lebih enak karena mau nggak mau kalau kita ngomongin industri telekomunikasi ya basisnya adalah frekuensinya. Kalau menurutku ya udah yang diacu adalah frekuensi yang mana, masuk frekuensi yang mana nih, undang-undang ini masuk spektrum frekuensi TV, frekuensi internet kah atau dan seterusnya. Nah, kalau pendapatku kalau misalnya itu udah wilayahnya bukan frekuensi TV, ya udah bukan di penyiaran, bisa begitu. Itu kalau buatku pribadi lebih gampang, lebih enak ngaturnya. Udah pisahin aja supaya TV berkembang sendiri, OTT berkembang sendiri. Oke, berarti terpisah Nanti ya? dituduh diskriminasi, Van. Gimana? Dituduh diskriminasi. Dituduh diskriminasi. Tidak adil ini. Kalau itu di menurutku situ diatur sama undang-undang penyiaran. Ini diatur. kalau dalam ini aku ngelihat misalnya di Eropa itu menariknya di level undang-undang itu emang ngaturnya persaingan bisnis udah top. Kalau ngomongin soal konten, makanya tadi aku bilang Pancasila dalam artian nilai-nilai Pancasila di kontennya itu mereka punya audiovisual advisory atau apa gitu. Jadi ada satu kayak P3GSPS tapi audiovisual untuk semuanya. Jadi itu standar untuk konten. Aturannya udah beda lagi tuh. Yang itu bisa berlaku umum untuk semua audiovisual. Itu lebih make sense kalau buatku. Oke, siap. Terima kasih Mas Jovan. Kalau Mas Disan, bagaimana nih kalau misalnya direvisi undang-undang penyiaran yang baru nih? Iya, sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Maksudnya kayak dengan Mas Jovan tadi, kayak kalau menurut saya karena memang kita harus ngelihat lagi sebenarnya secara nature-nya OTT ini apakah kemudian bisa dipersamakan perlakuannya dengan penyiaran seperti televisi atau radio gitu. Karena kalau misalnya memang secara nature-nya sendiri mereka nggak bisa maksudnya bukan berada di satu frekuensi yang sama, memang UU penyiarannya sendiri memang butuh untuk di-update gitu loh. Ya itu dari 2002 sampai sekarang itu udah hampir 20 tahun, iya udah hampir 2 dekade gitu loh. Jadi udah pasti butuh di-update lagi lah. Cuman untuk masalah OTT-nya ini sendiri ya, kalau memang secara naturnya kita bisa bilang memang sebenarnya berbeda dengan penyiaran televisi atau radio ya, memang baiknya sih diatur. Kalau memang mau diatur ya diaturnya terpisah gitu loh dan harus diperdalam lagi. Maksudnya ini kita mau ngatur OTT-nya ini di dalam ranah apanya gitu loh. Apakah soal bisnisnya atau kita mau ngomongin soal pure kontennya gitu atau apanya gitu ya memang butuh ya karena kalau digabungin juga ya nanti kayak seperti yang dibilang oleh Pak Ade juga ya OTT sendiri kan turunannya ada banyak lagi gitu loh tuh kalau mau digabungin di UU penyiaran mau kayak gimana nanti bentuknya kayak gitu. Siap. Jadi ya gitu sih. Jadi dipisah aja lah. Iya. Ada lagi undang-undang penyiaran gitu ya. Undang-undang penyiaran ngurusin frekuensi,
OTT nanti mungkin bikin undang-undang OTT bisa. Oke, sekarang kita coba baca. Ini Q&A-nya sih nggak gitu banyak. Ini dari Cindy. Sebenarnya seberapa penting negara mengatur konten OTT seperti Netflix? Karena kan kalau kita bicara soal Netflix misalnya, mereka udah punya gitu kontrol di dalam aplikasinya atas konten mana yang termasuk aman untuk anak atau mana konten yang termasuk dewasa dan lain-lain. Apa perlu negara mengatur lagi? Monggo saya serahkan kepada Pak Ade dulu. Saya sih tetap percaya bahwa di negara manapun sebetulnya ada yang namanya regulasi mengenai konten. Nah, regulasi ada yang tapi yang namanya self regulation, ada yang namanya regulation by state gitu ya, state regulation. Self regulation tuh memang yang diserahkan kepada masing-masing industri atau pada konsumen itu yang percaya bahwa manusia itu pada dasarnya mampu menseleksi. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa ini isinya adult content gitu ya, kemudian si keluarga itu akan yang berlangganan Netflix tuh akan tahu ya bahwa ini tidak boleh ditonton anak-anak ya, yang anak-anak nggak boleh nonton dan seterusnya. Tapi saya selalu katakan kayaknya kalau untuk Indonesia itu akan mesti menjadi persoalan ya, karena masih akan ada banyak pihak yang menganggap bahwa nggak bisa dong itu diserahkan kepada masyarakat begitu saja. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa it does make sense untuk konteks masyarakat tertentu, tapi barangkali kalau di Indonesia kita ingin mengatakan nggak perlu diatur, biarkan masyarakat mengatur dirinya sendiri. Yang terpenting adalah si Netflix memberikan peringatan gitu tentang apa isinya dan seterusnya. Itu kalau kita cuma mengatakan seperti itu, ini seperti dulu ketika undang-undang perfilman ada perdebatan tentang kita perlu lembaga sensor film nggak, ya. Akhirnya Indonesia mengatakan kita tetap percaya pada perlunya lembaga sensor film karena kita nggak percaya bahwa gedung bioskop akan cukup menjalankan kewajibannya bahwa film 17 tahun ke atas yang boleh masuk ke bioskop hanya 17 tahun ke atas. Karena nggak ada keyakinan itu, maka dikatakan LSF harus turun tangan. Nah, di Indonesia menurut saya secara umum kita tetap perlu ada lembaga yang memberikan panduan tanpa harus terlalu kali kan banyak orang rada khawatir sama yang namanya lembaga regulator karena pengalaman selama ini kan yang dilarang apa Sinchan nggak boleh pakai apa gitu orang itu kan jadi emang ada trauma tentang gimana kalau lembaga negara yang ngatur. Tapi percaya deh, kalau menurut saya sih tetap perlu ada lembaga yang seperti memberikan pandu walaupun jangan tadi drakonian itu yang dia kayak mengawasi semua apa yang ditonton oleh rakyatnya, mengatur dan seterusnya. Oke. Berarti lembaganya ya yang harusnya di. Mungkin karena orang tua kali ya. Mungkin lembaganya berarti yang dibenahi mungkin ya Pak, bukan tidak ada kontrol gitu dari negara. Berarti kan yang takutnya itu sebenarnya traumanya itu terhadap lembaganya kan, bukan terhadap sensor secara umum kan sebenarnya. Ya, itulah Indonesia tuh masalahnya historis sejarah campur tangan negaranya lucu-lucu gitu, aneh-aneh. Jadi saya ngerti juga kalau orang ngerasa takut. Jadi mendingan dorong jauh-jauh keluar deh ya. Tapi ya in essence, secara esensi perlu ada yang mengapalah ya, memberikan panduan lah ya. Memberikan peringatan kalau ini udah jangan gitu dong. Kayak tadi di Turki yang rokok itu kan bentuk intervensi kan. Siap. Oke, kalau Mas Yovan, apakah ada pendapat? Kalau buatku pengaturan aku sepakat dengan Bang Ade, mau nggak mau ada. Tapi memang yang selama ini bermasalah dari bagaimana kita meregulasi media dan atau rakyat secara umum gitu ya. Itu problemnya adalah itu kayak yang sering aku dengar dari kebiasaan parenting zaman dulu. Artinya lu jangan gini, lu harusnya gitu. Kalau enggak gue pukul misalnya. Itu kan kecenderungan parenting yang udah sangat outdated. Dan yang regulasi sekarang juga modelnya kayak gitu. Ini yang boleh, itu yang nggak boleh. Kalau lo melanggar, gua apalah gitu ya. Sementara mungkin Bang Ade yang lebih bisa ngomong karena dia sudah orang tua gitu. Akan lebih make sense untuk perkembangan anak. Parenting itu bukan dengan cara itu, dengan diskusi. Orientasinya adalah berkembang secara bersama-sama. Jadi bukan lu jangan gini jangan gitu, tapi oke,
industri ini supaya berkembang, gimana caranya gua sebagai pemerintah misalnya atau regulator memfasilitasi itu. Lo kurangnya apa? Lo butuh disupport apa? Lo ingin bikin konten yang berkualitas misalnya, lo tapi ternyata misalnya scriptwriter nggak ada yang bagus misalnya, ya udah dicariin orang yang bisa bantu mereka bikin ngembangin script. Kasarnya kayak gitu. Itu akan jauh lebih produktif ketimbang model Ya. kayak parenting zaman dulu. Siap Mas Yofan. Kemudian Mas Disan, ini tolong jawabannya untuk dikaitkan dengan fitur di Netflix-nya sendiri. Sebenarnya sudah efektif belum sih? Kan ada fitur yang untuk anak-anak untuk itu, Iya, atau iya. atau masih ada kekurangan atau enggak? Karena kan ya mau nggak mau memang dia pelaku usaha juga adalah stakeholder kan di sini. Iya, benar. Ya sebenarnya benar sih, kayak yang di pertanyaan ini bilang kayak OTT itu sendiri sebenarnya untuk, jangankan di aplikasinya, untuk mereka mau beli konten atau mereka mau produksi konten sendiri, itu mereka guideline soal bagaimana itu film atau apa ya, serialnya harus diproduksi, soal isinya dan segala macam tuh mereka tuh punya kontrolnya benar-benar ketat, dan spesifikasinya tuh ada yang mereka memang sudah tentukan lah, bahkan termasuk soal masalah isu seperti apa yang mau dibahas di kontennya dan segala macamnya tuh mereka juga udah punya batasan-batasan tersendiri gitu. Cuman ya balik lagi sih, sebenarnya saya setuju juga sama Pak Ade dan Mas Yofan juga, kalau ini sih mungkin dari skeptisnya saya sendiri ya, maksudnya kalau ngelihat kita nature-nya orang di sini mengkonsumsi isi tontonan dan segala macam, apa ya, tetap dirasa butuh ada semacam lembaga, lebih ke bukan yang intervensi sih, tapi lebih ke ngontrol dan yang benar memberi guide, memberi panduan gitu loh, maksudnya bukan yang benar-benar mengintervensi. Lu nggak boleh bikin konten kayak gini, yang boleh itu yang begini aja gitu. Tapi ya yang lebih memberikan panduan dan arahan di dua sisi, baik ke konsumen maupun ke pelaku bisnisnya itu sendiri gitu loh. Jadi lebih semacam mediator lah. Jadi bagaimana supaya ada supaya ada alur konten dari penyedia OTT ke penonton ini tuh yang bagus sih alurnya gitu. Jadi bukan malah jadi lembaganya ini malah memotong di tengah antara si OTT dan konsumen gitu. Oke, siap. Kalau jadi benar ya bahwa harusnya sebagai pemandu, sebagai untuk memberikan panduan, bukan sebagai pengekang dari kreativitas dan pengekang dari seni itu sendiri pada akhirnya kan. Kalau kayak kita ngomong lewat film. Oke, tadi sih ada satu pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya dihapus sebenarnya. Tapi membahas tentang mungkin takut kali, tapi membahas tentang kayak kan Netflix itu kemarin juga terima kasih karena Mendikbud kita sudah merupakan Nadiem Makarim itu sudah melek digital, jadi kayak ada kerjasama dengan pihak Netflix. Dan tadi pertanyaannya itu lebih ke arah apakah bisa misalnya kayak lebih kayak karena nanya sumbangsinya sih kepada pelaku yang lokal, loh kenapa ini sampai dari tingkat Mendikbud aja tuh kerjasama dengan pihak Netflix, kenapa tidak dengan TV-TV lokal gitu untuk memajukan industri perfilman Indonesia gitu. Ya tapi kayaknya sih sebenarnya memang ya sesuai dari Mas Disan sendiri, kalau misalnya memang dari apa ya, OTT ini sebenarnya juga datang ke sini bukan cuma buat cari untung juga ya, sebenarnya juga mencoba untuk menumbuh kembangkan industrinya juga, karena kalau industrinya kolaps ya mereka secara tidak langsung akan kolaps juga ya kan. Tapi ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin langsung kita ke closing statement aja. Dimulai dari Pak Ade dulu, silahkan Pak, closing statementnya. Ya, jadi gini, saya kembali ke apa yang tadi disampaikan. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman dari iNews sama RCTI ini sebetulnya agak tidak. Saya skeptis bahwa, atau saya berharap ini tidak dikabulkan oleh mereka karena penjelasan yang tadi saya sampaikan. Tapi demi kebaikan kita bersama, yang saya harapkan adalah bahwa justru kita bisa duduk sama-sama nih masyarakat Indonesia, mulai di era wabah COVID ini, kan enak nih webinar-webinaran begini,
Kemudian orang sudah mulai berusaha merancang dari berbagai pengalaman di berbara, ya, untuk melihat arah ke depan dari penyiaran di Indonesia, termasuk pengaturan tentang OTT ini. Saya rasa menarik tadi apa yang disampaikan tentang apakah perlu ini atau di dalam sebuah peraturan OTT atau masuk di undang-undang ITE atau apapun namanya, atau menjadi bagian dari undang-undang penyiaran. Tapi yang jelas memang ini udah 18 tahun undang-undang penyiaran, dan 18 tahun ini nggak jalan undang-undang penyiaran. Ya. Jadi mudah-mudahan DPR kali ini punya sumbangsih lah buat bangsa ini dengan melahirkan undang-undang baru yang doable, yang workable dan bisa diterapkan, ya. Dan pertama-tama demi kepentingan publik. Dan di dalamnya tentu saja ada banyak aturan seperti tadi kita bicarakan, termasuk isi, termasuk kompetisi, tapi juga termasuk bagaimana caranya agar kita hidup bersama-sama dengan OTT, TV digital, TV terestrial, TV kabel, dan seterusnya. Baik, Itu. ya, terima kasih closing statement-nya Pak Ade. Mas Yovan, silakan closing statement-nya. Ya, aku sih merasa ada satu keuntungan dari kita menjadi apa ya, negara adopter. Kita bukan yang menciptakan teknologi, kita emang hanya mengadopsi gitu. Keuntungannya adalah kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang menciptakannya itu. Jadi dan ada yang apa ya, yang adopsinya lebih awal, misalnya kayak Singapura misalnya, atau negara-negara yang lebih awal mengadopsi teknologi ini, mereka pengaturannya kayak gimana sih? Nah, itu sebenarnya bisa sangat membantu kita, kayak standar lah ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Apa yang bekerja untuk mereka, apa yang produktif untuk mereka, dan sesuaikan dengan konteks kita. Itu dulu aja deh. Maksudku ketika ngomongin soal OTT ini ya perlu seperti itu. Oke, siap. Berarti perlu banyak studi banding berarti ya. Tapi bukan cuma jalan-jalan ya. Bukan liburan ya. Oke. Enggak. Ini DPR lagi zaman COVID ini nggak bisa studi banding katanya. Ya kan bisa webinar sebenarnya kan. Ya makanya dia webinar. Lebih irit lagi, nggak keluar duit. Lebih irit. Nah. Lanjut closing statement dari Mas Disan. Iya, kalau dari saya sih melihatnya untuk masalah penyiaran dan OTT ini apa ya? Dispute-nya bukan mata-mata bisa diselesaikan begitu saja gara-gara adanya judicial review ini untuk di Indonesia gitu. Ini hal yang istilahnya benar-benar harus ditelaah lebih dalam lagi bagaimana baiknya untuk bagaimana pengaturan dan segala macamnya ke depannya. Dan benar kayak kata Mas Yovan juga, kalau ini memang butuh studi lebih jauh gitu loh. Maksudnya ya, dan itu menurut saya nggak bisa dilakukan dengan cepat begitu aja gara-gara ini tiba-tiba ada judicial review ke MK untuk masalah penyiaran ini gitu. Jadi ya memang sebaiknya harus ada koordinasi lebih jauh lagi, duduk bersama juga seperti kata Pak Ade juga untuk membahas perihal penyiaran ini gitu. Ke depannya bagaimana pengaturan yang baik dan seperti apanya gitu loh. Jadi ya jangan sampai gara-gara ada judicial review ini segala halnya malah jadi kayak wah jadi buru-buru nih, karena ini yang mengajukannya juga salah satu misalnya bisa dibilang stakeholder yang punya pasar besar gitu loh. Maksudnya gara-gara mereka yang ngajuin kemudian apa-apa dibahas dengan terburu-buru malah malah bawa dampak yang buruk buat industrinya sendiri ke depannya gitu ya. Ya gitu aja sih kalau dari saya. Siap. Pak Ade, untuk yang di DPR tuh komisi berapa Pak Ade yang ngurus penyiaran? Komisi 1? Komisi 1 ya? Oke. Ya. Ya, berarti kepada teman-teman kita semua panelis untuk mempush Komisi 1 untuk terus membahas revisi Undang-Undang Penyiaran agar jangan mandek. Salah satunya Farhan kalau nggak salah. Kalau saya salah lihat dia dari YouTube-nya. Pokoknya di-push, ada Farhan sekarang kan. Nah, jadi kayak kalau bisa di-push revisi Undang-Undang Penyiaran, jadi nggak bisa lah ini judicial review dari MK nih terlalu prematur gitu. Betul ya.
Oke, terima kasih semua kepada para panelis atas pemaparan yang sangat komprehensif. Kita semua jadi mengetahui bagaimana landscape penyiaran di Indonesia dan bagaimana OTT itu ribetnya dan bagaimana sebenarnya itu ya ini dua spesies yang berbeda. Jangan pernah disatukan jadi satu. Mungkin terlihat sama-sama kita ngeliatin video jualan, tapi ini ternyata beda, sama serupa tapi tidak sama. Terima kasih juga kepada para peserta. Untuk tetap di webinar ini selama 1,5 jam. Nanti ikuti juga webinar-webinar Loophole Academy lainnya dan juga jangan lupa dicek juga kursus-kursus dan training-training dari kita. Oke, terima kasih kepada semua panelis. Sehat-sehat selalu di masa pandemi ini ya. Dan awal terus undang-undang penyiaran kita. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.